Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2978, Menantang Gunung. Di atas kehampaan, naga dan phoenix bersaing dalam tangisan. Dua garis keturunan yang benar-benar berbeda yang ditumpangkan bersama benar-benar menghasilkan efek 1+1 sama dengan lebih besar dari 2. Inilah yang tidak diharapkan semua orang. Dua garis keturunan besar sepenuhnya disublimasikan di bawah gerakan kemakmuran naga dan Phoenix Ye Yuan. Dalam sekejap, Phoenix Nine Ensemble dan Dragon and Phoenix Prosperity bertabrakan bersama, menyebabkan kejutan hebat. Bahkan untuk seorang ahli seperti Feng Ninesong, ekspresinya berubah drastis ketika dia melihat kekuatan mengerikan semacam ini juga. Kekuatan kedua orang ini sudah jauh melebihi ruang lingkup Kaisar Cloud Heavens biasa. Ini adalah pertempuran jenius sejati. Ledakan, hantu Phoenix Feng Qingxuan langsung hancur di bawah penindasan naga dan Phoenix, dua garis keturunan yang hebat. Sebuah kekuatan yang bisa menggulingkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan menghantam tubuhnya. Feng Qingxuan menyemburkan seteguk darah dengan batuk, sosoknya menggambar kurva parabola, jatuh ke tanah. Sementara itu, Ye Yuan sama sekali tidak terluka. Dia berdiri dengan bangga di udara, masih mengingat sisa dari perasaan tadi. Kekuatan kemakmuran naga dan Phoenix agak melebihi harapannya. Langkah ini secara alami diteliti olehnya berdasarkan asal-usul darah kekacauan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatannya akan sangat besar ketika menggabungkan dua garis keturunan tertinggi bersama-sama. Senior, aku benar-benar tidak menyangka ternyata setelah garis keturunan naga dan Phoenix dua ras menyatu, itu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Kemudian jika empat garis keturunan roh besar yang benar-benar kacau semuanya bisa menyatu, maka kekuatannya. Suara Mitian juga agak gemetar, jelas sangat bersemangat. Mengenai perpaduan garis keturunan tertinggi, ini hanyalah sesuatu yang mustahil. Empat kekacauan besar garis keturunan roh sejati, tubuh fisik mereka lahir untuk garis keturunan mereka. Tidak mungkin untuk menggabungkan jenis garis keturunan lain. Kompatibilitas pembudidaya manusia sangat tinggi. Tapi, ketika garis keturunan memasuki tubuh mereka, itu akan menjadi sangat samar. Selanjutnya, garis keturunan secara inheren menolak satu sama lain. Itu tidak mungkin untuk menyatu sama sekali. Jika pembudidaya manusia biasa ingin menggabungkan garis keturunan, satu-satunya hasil akan diledakkan oleh konfrontasi dua garis keturunan besar. Tapi Ye Yuan memiliki asal darah. Dia memiliki darah naga di tubuhnya tetapi tubuh fisik manusia. Kenyamanan dari semua ini menciptakan kondisi untuk perpaduan garis keturunan. Jika seseorang benar-benar dapat menggabungkan empat garis keturunan yang hebat, kekuatan itu tidak akan terbayangkan. Jika memungkinkan, saya benar-benar dapat mencoba melakukannya, kata Ye Yuan. Namun, dia juga tahu bahwa kesulitan ini cukup besar. Kali ini, itu adalah keberuntungan, baginya untuk bertemu seseorang seperti Feng Qingxuan yang sedang dikejar. Jika tidak, garis keturunan kelas Qian surga adalah semua harta berharga dari berbagai ras. Ingin mendapatkannya tidaklah mudah. Adapun Feng Qingxuan dan yang lainnya, mereka sudah terlalu lama terkejut untuk berbicara. Ketika semuanya hilang bersama angin, baru saat itulah mereka bangun dari mimpi. Garis keturunan ras naga dan ras Phoenix benar-benar bisa menyatu. Kekuatan setelah fusi juga sedikit terlalu kuat, kan? Tuan Ye benar-benar mengalahkan Feng Qingxuan di tengah Kaisar Cloud Heaven. Ini benar-benar tak terbayangkan. Mereka semua terlalu jelas tentang kekuatan Feng Qingxuan. Bahkan di bawah pengejaran pembangkit tenaga Kaisar luas surga, dia masih lolos. Feng Ninesong memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa, dibandingkan dengan Feng Ninesong, dia benar-benar pemula. Tapi putri surga yang sombong seperti ini benar-benar dikalahkan seperti ini. Kalian bisa pergi, Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Feng Ninesong berubah, dan dia berkata, kamu benar-benar membiarkan kami pergi. Ye Yuan berkata, Ye ini selalu menepati janjiku. Karena aku sudah berjanji pada kalian, secara alami aku akan membiarkan kalian semua pergi. Jika kamu menarik klan Phoenix Api untuk datang dan membunuhku, bawa saja. Feng Ninesong tersenyum pahit. Ternyata hati Tuan Ye seperti cermin bening. Dia tahu segalanya. Benar saja, dia adalah orang yang menepati janjinya. Feng Ninesong membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yuan dan berkata,
masalah ini, Ninesong pasti akan menutup mulutku dengan rapat. Tuan, tolong yakinlah. Petik 2. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, terserah dirimu. Feng Ninesong tersenyum pahit lagi dan membawa semua orang pergi. Menggabungkan garis keturunan hal semacam ini adalah hal utama bagi berbagai garis keturunan roh sejati yang utama. Selanjutnya, Ye Yuan menyatu dengan garis keturunan kelas surga Qian. Ini juga sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh klan Phoenix Api. Setelah klan Phoenix Api tahu, mereka pasti akan mengirim orang untuk datang dan membunuh Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Setelah Feng Ninesong dan yang lainnya pergi, sosok Ye Yuan bergerak, menuju ke arah East Below Region. Sebelum bepergian jauh, dia berhenti. Feng Qingxuan sebenarnya terus mengikutinya. Mengikuti saya untuk, kata Ye Yuan, aku tidak punya tempat untuk pergi. Kesepakatan kita sudah berakhir. Aku merasa kamu masih orang yang cukup baik. Ye Yuan terdiam. Di Void Shrine Illuminating Heaven, roh sejati berbagai ras kebanyakan tinggal di suku. Ras naga memiliki banyak garis keturunan-keturunan yang masing-masing membentuk suku. Yang kuat bahkan memiliki pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm. Yang lemah bahkan tidak mencapai garis keturunan kelas semangat pertempuran. Utusan naga surgawi mengamati dunia. Ingin menarik perhatian utusan naga surgawi, ada metode yang disebut menantang gunung. Menantang gunung berarti bahwa bagi seseorang untuk pergi ke berbagai suku roh sejati utama, menantang pusat kekuatan garis keturunan di klan. Ini adalah cara tercepat untuk memasuki Pulau Naga Langit. Dragon City Tribe adalah suku ras naga yang kuat di East Below Region. Meskipun mereka menganggap diri mereka sebagai suku ras naga, ini sebenarnya adalah suku berdasarkan Heaven Swallowing Python. Namun, garis keturunan ras naga Heaven Swallowing Python juga sangat kuat. Menurut Mitian, suku ini bahkan telah melahirkan garis keturunan kelas Qian surga sebelumnya. Oleh karena itu, suku Kota Naga juga merupakan suku yang kuat. Untuk melakukan tantangan gunung, seseorang tidak dapat menghindari suku Kota Naga. Ye Yuan dan Feng Qingxuan, satu di depan dan satu di belakang, tiba di depan suku Kota Naga. Berhenti, manusia bodoh, berani mendekati ras naga yang mulia. Cepat dan tersesat. Di depan suku, Ye Yuan ditegur oleh seorang pria manusia. Ye Yuan terkejut. Bukankah kamu juga manusia? Dia meminta untuk menghilangkan keraguannya. Laki-laki manusia itu mencibir dan berkata, apa yang kamu tahu? Aku adalah prajurit darah naga yang saat ini sedang berevolusi menuju roh mulia sejati. Ye Yuan menghela nafas sedikit. Mungkin, ini adalah kompleks inferioritas manusia. Dia tahu bahwa manusia Void Shrine Illuminating Heaven sangat sulit, kebanyakan dari mereka lahir dengan bergantung pada suku. Tapi dia tidak menyangka bahwa mereka rendahan sampai sejauh ini. Ranah budidaya prajurit darah naga ini tidak rendah. Itu sudah mencapai Kaisar Realm. Hanya saja garis keturunannya sedikit mengerikan. Itu bahkan tidak mencapai garis keturunan kelas semangat pertempuran. Kaisar Cloud Heavens dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di suatu wilayah juga. Tapi, mereka hanya bisa menjaga pintu untuk suku Kota Naga. Saya di sini untuk menantang gunung, kata Ye Yuan. Laki-laki manusia itu terkejut dan langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu, seorang manusia, datang ke suku Kota Naga untuk menantang gunung. Apakah kamu bercanda? Namun, di detik berikutnya, ekspresi manusia laki-laki berubah drastis. Dari tubuh Ye Yuan, tekanan naga murni yang tak tertandingi menekannya sampai dia tidak bisa bernapas. Laki-laki manusia memiliki ekspresi ngeri di wajahnya dan berkata dengan kaget, garis keturunan kelas Kun Bumi. Kamu, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa garis keturunan ras naga manusia dapat mencapai tingkat Kun Bumi. Ada terlalu banyak prajurit darah naga di Void Shrine Illuminating Heaven. Tapi, untuk sebagian besar di antara mereka, mustahil untuk melampaui tingkat jiwa pertempuran. Adapun tingkat dewa pertempuran, itu semua adalah eksistensi seperti bulu burung Phoenix dan tanduk kilin, menjadi sangat langka. Masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di antara prajurit garis keturunan. Tapi pemuda di depannya ini sebenarnya memiliki garis keturunan kelas Kun Bumi. Itu mengejutkannya sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Sekarang, bisakah? Ye Yuan menatap pria manusia itu dan berkata dengan ringan.
Bab 2979, menampilkan kehebatan. Apa? Seseorang datang ke gunung untuk menantang suku kota naga kita. Sudah berapa lama sejak seseorang berani menantang gunung naga kota suku kita? Heh, Scarlet Plume dan Dai, dua orang, keduanya ada di puncak daftar penantang gunung. Siapa yang berani datang? Pergi lihat. Aku ingin tahu siapa yang begitu mengesankan. Dengan seseorang datang untuk menantang gunung, itu segera menimbulkan sensasi besar di suku kota naga. Menantang gunung adalah tradisi di seluruh Void Shrine Illuminating Heaven. Ingin memasuki tanah suci, inilah jalan pintasnya. Oleh karena itu, di antara berbagai suku besar, mereka sering mengirim anak-anak muda kemana-mana untuk melakukan ekspedisi. Persaingan generasi muda ini secara alami harus menentukan siapa yang lebih unggul, dan daftar penantang gunung lahir. Wilayah East Below sangat luas. Para ahli secara alami berlimpah seperti awan juga. Penantang gunung yang bisa masuk 500 teratas semuanya sangat kuat. Scarlet Plume suku kota naga dan Dai, dua orang, keduanya adalah 100 pembangkit tenaga listrik teratas, kekuatan mereka sangat kuat. Namun, sedikit Ye Yuan, Scarlet Plume dan Dai tidak akan mengambil lapangan sama sekali. Suku kota naga adalah suku besar. Tidak hanya ada dua penantang gunung. Ini sebenarnya adalah pejuang garis keturunan. Nak, aku mendorongmu untuk kembali ke tempat asalmu. Jangan jadikan dirimu tontonan di sini. Hahaha, seorang pejuang garis keturunan juga ingin memasuki Pulau Naga Surgawi. Nak, kamu terlalu banyak berpikir. Petik 2. Surga Awan Kaisar Tengah juga berani datang ke suku kota naga kami untuk menantang. Anak ini gila, kan? Serangkaian suara mengejek datang dari sekitar. Prajurit garis keturunan selalu dipandang rendah oleh ras roh sejati. Namun, mereka juga sering membagikan beberapa garis keturunan berkualitas rendah kepada manusia, menciptakan pejuang garis keturunan, menukar kesetiaan mereka dengan ini. Penjaga itu dari sebelumnya seperti ini. Dalam perjalanan waktu, status prajurit garis keturunan menjadi lebih rendah. Heh, bocah manusia, berani datang ke suku kota naga untuk menantang gunung, keberanianmu terpuji. Yang berbicara disebut Ansan. Dia juga seorang ahli dalam daftar penantang gunung, peringkat 400 plus, pembangkit tenaga listrik Kaisar Cloud Heaven yang sangat lengkap. Peringkat 400 plus sudah tidak lemah lagi. Orang bisa mengatakan bahwa di antara 500 pembangkit tenaga listrik teratas, celahnya sangat kecil. Garis keturunan mereka, alam kultivasi, kekuatan, mereka semua sangat dekat. Dan Ye Yuan hanyalah seorang pemula yang baru saja melakukan debut dunianya. Dia bahkan tidak ada dalam daftar penantang gunung. Hanya memiliki kekuatan garis keturunan saja tidak cukup. Ye Yuan melirik ular besar di depannya dan menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, kamu tidak akan melakukannya, terlalu lemah. Bukankah suku kota naga memiliki yang lebih kuat? Saat Ansan mendengar, dia langsung sangat marah dan berkata, nak, kamu akan dipukuli sampai mati seperti kamu menantang gunung, mengerti? Ye Yuan masih acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, kamu sangat lemah. Anda akan dipukuli sampai mati juga. Petik 2. Semua orang terkejut. Dari mana orang ini muncul, menjadi begitu sombong. Ketika orang lain menantang gunung, mereka semua mulai menantang suku yang lemah terlebih dahulu, lalu perlahan mencari suku yang kuat. Pemarah ini baik. Saat dia datang, dia memilih suku kota naga yang kuat untuk memulai. Orang harus tahu bahwa 500 ahli daftar penantang gunung teratas suku kota naga mencapai sebanyak 7 orang. Ekspresi Ansan menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, mulai. Aku sudah tidak sabar untuk meledakkanmu. Ye Yuan juga tidak bertele-tele, garis keturunan ras naga bergetar, menembakkan tanda berbentuk naga. Ansan juga menembakkan tanda seperti yang dia lakukan. Kedua orang itu masing-masing menerima tanda pihak lain, dan ritual itu dianggap selesai. Menantang gunung pun tak boleh ditolak. Jika sebuah suku menikam penantang gunung dari belakang, mereka akan menderita karena pemboikotan semua suku. Dan ritual ini mewakili hasil pertempuran. Pemenang menerima tanda pihak lain, dan tanda mereka sendiri akan hilang. Setelah ritual selesai, Ansan meraung dan berenang ke Ye Yuan. Surga menelan. Tubuh ular besar Ansan tiba-tiba tumbuh dengan cepat, membuka rahangnya yang menganga tiba-tiba. Kekuatan hisap yang kuat langsung menelan Ye Yuan.
Ye Yuan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Di dalam tubuh Heaven Swallowing Python membentuk ruang independennya sendiri. Itu bisa melahap segudang nyawa. Ini adalah kemampuan surgawi bawaan mereka. Dalam ruang ini, bahkan udara adalah sesuatu yang korosif. Tak lama kemudian, mangsanya akan berubah menjadi ketiadaan, hampir tanpa kemungkinan untuk melarikan diri. Hahaha, aku bahkan bertanya-tanya seberapa mampu anak ini. Tidak menyangka dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan. Petik 2. Benar-benar terlalu lemah. Saya pikir dia setidaknya bisa berjuang sedikit. Petik 2. Membuat gangguan besar, berakhir seperti ini. Betapa membosankan. Tidak ada yang dinanti-nantikan sejak awal. Seberapa kuatkah seorang pejuang garis keturunan? Tersebar, semua berserakan. Petik 2. Pertempuran semacam ini tampak terlalu membosankan. Ditelan oleh Heaven Swallowing Python, ini adalah sesuatu yang ditakuti semua orang. Tapi Ye Yuan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan benar-benar berani datang dan menantang gunung. Ini adalah lelucon untuk memulai. Ansan memiliki pandangan menghina dan berkata, hanya sedikit kekuatan ini, dan kamu juga ingin memukulku sampai mati. Apa yang dibuat otak Pang ini? Hurk. Ansan saat ini sedang berpose ketika dia tiba-tiba mulai muntah hebat seolah-olah mengalami ketidaknyamanan yang luar biasa yang disebabkan oleh gangguan pencernaan. Dengan ini, semua orang terkejut. Heaven Swallowing Python, yang dikenal bahkan bisa menelan surga, akan mengalami gangguan pencernaan. Anda pasti bercanda. Apa yang terjadi dengan Tuan Ansan? Mungkinkah itu? Bagaimana ini mungkin? Bakat The Heaven Swallowing Python sangat kuat. Di antara garis keturunan seluruh keturunan ras naga, itu juga termasuk dalam level eksistensi teratas. Jika tidak mungkin bagi mereka untuk melahirkan pembangkit tenaga darah kelas kian surga juga. Karena kemampuan surgawi mereka yang melahap, sekali tertelan, lawan pada dasarnya dinyatakan mati. Bakat ini bahkan bisa membuat mereka melompati dunia untuk menantang. Tapi sekarang, apa yang terjadi di sini? Urk, cepat. Seorang San muntah-muntah dengan liar tanpa henti. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dengan ledakan keras, berguling-guling di tanah. Keluar, nak, keluarlah. Saya salah. Huk. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat. Bahkan orang bodoh juga bisa tahu bahwa ruang internal Ansan sudah kacau balau. Dan pelakunya tepat Ye Yuan. Sekarang, itu bukan masalah apakah akan menelan atau tidak. Namun, Ansan sangat ingin memuntahkan Ye Yuan, tetapi Ye Yuan tidak keluar. Ini, canggung. Tapi, setelah memasuki ruang di dalam tubuh, bisakah seseorang tetap begitu mengesankan? Seorang San berguling-guling di tanah. Orang-orang dengan jelas melihat air mata mengalir deras dari matanya. Bagaimana dia terlihat seperti seorang ahli. Dia meratap dengan putus asa, meminta Ye Yuan untuk keluar, tetapi Ye Yuan menolak untuk keluar. Entah sudah berapa lama ia menderita. Kemudian terdengar ledakan. Punggung Ansan langsung memiliki lubang besar yang terbuka. Sesosok melompat keluar. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Ansan berhenti berteriak, tubuh kolosal itu jatuh ke tanah dengan ledakan keras, hidup dan matinya tidak diketahui. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang menggunakan mata seperti melihat monster untuk melihat Ye Yuan. Orang ini menembus ruang internal Lord Ansan. Apakah dia masih manusia? Dia tinggal di ruang internal begitu lama, dan dia benar-benar baik-baik saja. Jika semua orang seperti dia, bukankah kemampuan surgawi bawaan kita akan menjadi lelucon? Pembangkit tenaga The Heaven Swallowing Python Clan hanya terasa dingin. Melihat lubang besar di punggung Ansan, mereka agak trauma secara psikologis karena melahap. Jika lawan yang mereka telan seperti Ye Yuan, apa yang harus dilakukan? Aku sudah bilang dia terlalu lemah. Apakah ada orang yang lebih kuat? Ye Yuan berkata dengan ringan. Bab 2980, jika dia ingin postur, apa hubungannya denganku? Apa artinya kejam? Anda meninju melalui ruang internal Ansan. Itu setara dengan melumpuhkan separuh hidupnya. Menghadapi pukulan kejam seperti itu di suku kota naga saya, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya? Petik 2. Di tengah keramaian, Heaven Swallowing Python perlahan berenang keluar, segera menyebabkan keributan. Ini Tuan Dai. Dia akan secara pribadi mengambil tindakan.
Lord Dai berada di peringkat ke-75 dalam daftar penantang gunung, kekuatannya sangat hebat. Anak ini pasti sudah mati. Petik 2. Dia benar-benar berani melumpuhkan Tuan Ansan, benar-benar mencari kematian. Status Dai di suku kota naga sangat tinggi. Saat dia naik ke atas panggung, semua orang jelas terlihat memuja. Itu masuk akal, peringkat Dai diperoleh dari pertandingan demi pertandingan. Saat Dai muncul, itu membuat orang merasa terguncang sampai ke intinya. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh seseorang dari dunia bawah, sangat tidak nyaman. Dia sangat kuat. Anda bukan tandingannya. Menantang gunung tidak dilakukan seperti yang Anda lakukan sekarang. Tidak jauh di belakang Ye Yuan, Feng Qingxuan memperingatkan. Apa yang dia bicarakan adalah dalam keadaan Ye Yuan tidak menggunakan garis keturunan naga Phoenix. Ini adalah gerakan kartu truf Ye Yuan. Tidak baik mengeksposnya di depan orang luar. Feng Qingxuan tidak cocok dengan Ye Yuan, itu hanya karena dia menggunakan kemakmuran naga dan Phoenix. Hanya berdasarkan garis keturunan tunggal, Feng Qingxuan memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa dia benar-benar bisa menghancurkan Ye Yuan. Garis keturunan ras naga Ye Yuan hanya kelas kun bumi. Ingin melampaui level yang sama Dai sangat sulit. Garis darah bukanlah satu-satunya. Di antara garis keturunan peringkat yang sama, kekuatannya mungkin memiliki perbedaan besar. Ini banyak berhubungan dengan bakat individu dan peluang keberuntungan. Jelas, Dai ini sangat kuat. Feng Qingxuan merasakannya. Ye Yuan mengabaikannya. Wanita ini sangat menyebalkan. Apa lelucon? Dia menelanku begitu dia membuka mulutnya. Itu jelas untuk mengirim saya ke malapetaka saya. Mengapa? Hanya suku kota naga Anda yang diizinkan untuk membunuh orang. Aku tidak diizinkan untuk membalas. Ye Yuan memandang Dai dan berkata dengan jijik. Semua suku yang kuat ini memiliki mentalitas seperti ini. Aku bisa membunuhmu, tapi jika kau menyentuh umatku, kematian tidak bisa menghapus dosamu. Ansan menelan Ye Yuan dalam satu tegukan. Dia tidak menahan sedikit pun. Jika bukan karena itu kekuatan Ye Yuan sangat kuat, dia pasti sudah berubah menjadi ketiadaan sekarang. Sekarang, Dai sebenarnya menyalahkannya karena kejam. Ekspresi Dai berubah dingin, dan dia berkata, bocah berlidah silet, apakah kamu berani berkelahi denganku? Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku hanya datang untuk menggertak orang lemah seperti itu? Dai mendengus dingin dan berkata, saya harap Anda tidak terlalu mengecewakan saya. Kedua orang itu saling memberi tanda berbentuk naga, dan pertempuran menantang gunung kedua secara resmi dimulai. Sehubungan dengan Ye Yuan yang menantang Dai, kekuatan suku kota naga sangat menghina. Bahkan jika Ye Yuan memenangkan Ansan dengan mudah, itu juga sama. Bagaimanapun, Ansan sudah mendekati posisi ke-500. Ke-500 dan ke-75, ada jurang yang tak dapat diatasi di tengahnya. Anak ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa artinya daftar penantang gunung, kan? Lord Dai menantang Yun Kui dari Dragon Abyss Tribe terakhir kali. Setelah kembali, dia sudah berada di pengasingan selama 3 tahun. 3 tahun ini, kekuatannya pasti meningkat pesat lagi. Petik 2. Ini juga bagus. Dia berani melumpuhkan Lord Ansan. Tuan Dai pasti akan membuatnya menyesal. Hanya saja aku tidak tahu berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan anak ini di bawah tangan Lord Dai. Dai berdiri di udara dan berkata dengan dingin, nak, bergeraklah. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengarnya. Beberapa orang selalu menyukai postur. Sepertinya jika mereka tidak postur, mereka tidak akan menjadi ahli. Ketika Dai melihat Ye Yuan tertawa terbahak-bahak, dia praktis ingin meledak. Ini adalah ejekan tanpa ampun. Namun, kata-katanya sudah dibuang. Dia masih harus mempertahankan sikap seorang ahli. Bagaimanapun, anak ini akan segera mati. Ye Yuan juga tidak sopan. Kekuatan garis darah pada tubuh melonjak. Tekanan naga yang mengejutkan dilepaskan. Tinju transformasi naga 9 surga. Semakin kuat kekuatannya, semakin garis keturunannya meningkat, semakin Ye Yuan merasakan kekuatan gerakan ini. Langkah yang diberikan Mitian ini telah sangat mendapatkan intisari dari garis keturunan ras naga. Ye Yuan tahu sekarang bahwa gerakan ini dibuat oleh Mitian sendiri.
Ketika dibudidayakan secara ekstrim, seseorang bisa meledakkan pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm dengan satu pukulan. Selanjutnya, semakin kuat garis keturunannya, semakin besar kekuatannya. Jika seseorang mengeksekusinya dengan garis keturunan tingkat kekacauan, membunuh alam hegemon biasa akan seperti bermain. Saat Ye Yuan bergerak, ekspresi Dai berubah. Pukulan ini terlalu kuat. Ye Yuan adalah dua alam kecil yang lebih rendah darinya. Dia tidak menempatkan dia dalam pandangannya sama sekali. Dia yakin bahwa tidak peduli gerakan apa yang digunakan Ye Yuan, dia bisa memblokirnya dengan mudah. Tapi, jika pukulan ini mendarat, bukankah dia akan sama dengan Ansan, memiliki lubang yang dilubangi? Dengan tergesa-gesa, Dai membuka rahangnya yang menganga. Bola energi yang mengejutkan dilepaskan dari mulutnya. Namun, itu sudah terlambat. Dia sudah kehilangan inisiatif untuk postur. Ye Yuan sudah mengumpulkan kekuatannya secara maksimal. Seberapa menakutkan kekuatan itu? Ledakan, kekosongan bergetar hebat, dan tubuh kolosal Dai hancur seperti bola meriam. Dengan Ye Yuan mendapatkan inisiatif, bagaimana dia bisa rela melepaskannya? Mengejar, itu adalah tinju transformasi naga 9 surga lainnya. Ledakan, bumi terbelah. Ketika para ahli bertukar gerakan, terkadang, itu hanya masalah sekejap. Ye Yuan mendapatkan inisiatif dan memukulnya dalam pengejaran. Pembangkit tenaga suku kota naga segera tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa pertempuran ini benar-benar akan menjadi seperti ini. Dewa perang Dai di mata mereka dianiaya oleh manusia Pang. Kedua orang itu bertarung dari langit ke bumi dan bertarung dari bawah tanah, naik ke langit lagi. Tapi Ye Yuan memegang inisiatif dari awal hingga akhir. Itu benar-benar penindasan sepihak. Tubuh fisik The Heaven Swallowing Python sangat tangguh. Tetapi pada saat ini, tubuh Dai memiliki hamburan daging dan darah, hampir dihancurkan oleh Ye Yuan. Namun, Ye Yuan juga sangat terkejut. Dai sangat kuat. Jika itu adalah penyelesaian besar Kaisar Cloud Heaven lainnya, mereka akan lama berubah menjadi residu olehnya. Tapi Dai masih bertahan sampai sekarang. Meskipun setiap gerakan adalah respons yang tergesa-gesa, itu selalu bisa menyelesaikan sebagian besar kekuatan serangan Ye Yuan. Bahkan, dia kadang-kadang meluncurkan serangan balasan. Mereka yang kekurangan kekuatan akan benar-benar membiarkan Dai kembali. Pembangkit tenaga listrik semacam ini benar-benar ditempa dalam pertempuran. Kekuatannya sangat luar biasa. Itu hanya rasa malu. Yang dia temui adalah Ye Yuan. Perkelahian adalah pertarungan, bagaimana ada waktu bagi Anda untuk postur. Kehilangan satu gerakan, Anda akan kehilangan setiap gerakan. Tidak mengherankan, Dai juga tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Ye Yuan tidak akan memberinya kesempatan ini. Terkadang, berkelahi sesederhana ini. Aku mengaku kalah. Raungan marah Dai yang enggan datang dari atas kehampaan. Ye Yuan berhenti. Dai, yang berada di seberangnya, terengah-engah. Tubuhnya tidak lagi memiliki tempat tanpa cedera. Pembangkit tenaga listrik suku kota naga membuka mulut lebar-lebar dengan ekspresi tidak percaya. A mengakui kekalahan begitu saja. Lord Dai masih memiliki banyak kartu as yang belum digunakan. Kenapa? Kenapa dia mengaku kalah? Tercela, tak tahu malu. Pang ini menang dengan tidak bermoral. Dalam sekejap, suku kota naga meledak. Semua orang mengutuk Ye Yuan karena tidak tahu malu. Itu terdengar sangat menjijikkan. Mereka terlalu jelas tentang kekuatan Dai. Namun dari awal hingga akhir, Dai tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Apapun langkah besar, kartu truf apapun, dia tidak menggunakan semuanya. Pertempuran semacam ini terlalu menyedihkan. Dai sendiri hampir ingin meledak. Dia kalah dalam pertarungan ini dengan sangat menyedihkan. Ye Yuan memutar matanya. Apakah kelompok orang ini semuanya bodoh? Jika dia ingin postur, apa hubungannya dengan dia? Bab 2981, tepi tajam yang tidak dapat disembunyikan. Nak, aku kalah darimu bukan karena skillku lebih rendah. Hanya saja aku agak meremehkan musuh. Dai berkata dengan enggan. Mengenai hal ini, Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak membela diri. Pembenaran semacam ini terlalu tidak berdaya dan terlalu lemah. Kehilangan adalah kehilangan, menang adalah menang. Menemukan alasan untuk diri sendiri setelah gagal bukanlah hal yang akan dilakukan oleh orang kuat. Melihat Ye Yuan tersenyum dan tidak berbicara, Dai semakin malu dan kesal.
Di kerumunan, seorang lelaki tua membuka mulutnya dan berkata, "Dai. Sebuah kerugian adalah kerugian. Menampilkan keberanian yang memalukan di sini hanya akan menimbulkan lelucon. Apakah Anda merasa itu belum cukup memalukan?" Petik 2. Ekspresi Dai berubah, dan dia membungkuk kepada lelaki tua itu dengan malu ketika dia berkata, "Ya, Patriark." Ye Yuan dalam hati terkejut. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua sederhana ini sebenarnya adalah Patriark Heaven Swallowing Python Clan. Pria tua itu berkata dengan ringan, "Scarlet Plume, kamu naik ke panggung dan bermain dengannya. Anak ini tidak biasa, hati-hati." Di belakang lelaki tua itu, Heaven Swallowing Python lainnya berenang keluar dan berkata dengan tenang, "Ya, Patriark." Dengan ini, kerumunan meledak. Scarlet Plume akhirnya akan mengambil tindakan. Tempat ke-21 daftar penantang gunung, jika ini bisa menang lagi, ayahmu akan menelan gunung itu. Lord Scarlet Plume mengabdikan dirinya pada kemampuan surgawi spasial. Sekarang, dia telah mencapai puncak kesempurnaan. Patriark mengatakan sebelumnya bahwa dia kemungkinan besar akan melangkah ke ranah hegemon di masa depan dengan mengandalkan Dao ini. Petik 2. Alasan mengapa Lord Scarlet Plume dapat menempati peringkat ke-21 adalah karena garis keturunannya sedikit buruk. Ini hanya kelas kun bumi tahap awal. Kalau tidak, tidak akan ada masalah baginya untuk masuk ke 3 besar. Petik 2. Scarlet Plume tiba di seberang Ye Yuan, seluruh orangnya tampak sangat tenang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Scarlet Plume ini berbeda dari Dai, membuat orang tampak tidak tergerak bahkan jika gunung Tai runtuh di hadapannya. Ini agak mirip dengan Ye Yuan. Ini adalah lawan yang merepotkan, berhati-hatilah. Feng Qingxuan berkata sekali lagi, wajahnya sedikit merah. Dia mengatakan bahwa Ye Yuan bukan tandingan Dai sebelumnya. Pada akhirnya, dia mendapat tamparan di wajah. Saat Ye Yuan bergerak, Dai bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Betapa memalukan. Tapi kali ini, dia memperingatkan dengan niat baik. Sebenarnya, dia tidak perlu memperingatkannya. Ye Yuan secara alami melihatnya sejak lama. Lawan yang sombong, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu sebenarnya tidak menakutkan. Apa yang benar-benar menakutkan adalah lawan seperti itu yang sangat tenang. Ye Yuan mengukur Scarlet Plume. Tatapan Scarlet Plume juga berkeliaran di tubuh Ye Yuan. Tiba-tiba, dia berkata, "Kamu sangat kuat. Aku bisa merasakan gelombang aturan spasial di tubuhmu. Sepertinya kekuatanmu sebenarnya adalah kemampuan surgawi spasial. Namun, ranah kultivasi Anda sedikit rendah. Itu sangat tidak menguntungkan." Dengan ini, Ye Yuan benar-benar terkejut. Persepsi Scarlet Plume ini juga terlalu tajam, kan? Dia saat ini benar-benar menahan auranya dan tidak menampilkan teknik bela diri spasial. Orang ini benar-benar bisa merasakannya. Bisa dilihat betapa kuatnya dia dalam aturan spasial. The Heaven Swallowing Python Clan dapat dikatakan mewarisi bakat spasial ras naga dengan sempurna. Namun, mengenai penerapan bakat spasial, ada yang mengandalkan insting, ada pula yang bisa mengendalikannya secara mandiri. Kesenjangan di antara mereka tidak sedikit. Ye Yuan memiliki banyak cara, tetapi untuk tantangan gunung, dia hanya bisa menggunakan bakat ras naga untuk pergi dan bertarung. Kalau tidak, mengabaikan bahwa dia akan menang dengan tidak bermoral, Pulau Naga Surgawi tidak akan mengakuinya juga. Yang mereka inginkan adalah jenius ras naga, bukan jenius manusia. Ye Yuan tersenyum dan berkata, garis keturunanmu sedikit rendah. Kami dianggap seimbang. Scarlet Plume tersenyum dan berkata dengan anggukan, baiklah, kalau begitu, mari kita mulai. Ye Yuan mengangguk sedikit. Kedua orang itu bertukar tanda. Garis keturunan memang sangat penting bagi ras roh sejati. Garis keturunan menjadi fraksi yang lebih kuat, kekuatan teknik bela diri yang dieksekusi akan menjadi fraksi yang lebih kuat. Astaga, dalam sekejap kedua orang itu selesai bertukar tanda, Scarlet Plume menghilang. Pisau spasial roh. Saat Lord Scarlet Plume muncul, itu berlebihan. Lord Scarlet Plume pernah menggunakan jurus ini untuk mengalahkan peringkat ke-29 Meng Zhao. Sangat kuat. Tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Pang ini pasti sudah mati. Petik 2. Pang ini memilih lawan yang salah. Memprovokasi Lord Scarlet Plume adalah kesalahan terbesarnya. Pembangkit tenaga Dragon City Tribel langsung meledak. Dibandingkan dengan Dai, status Scarlet Plume di klan lebih tinggi, dan dia memiliki lebih banyak penyembah.
Saat dia bergerak, seluruh tempat mulai bersorak. Selanjutnya, semua orang jelas sangat akrab dengan langkah ini. Itu adalah salah satu gerakan membunuh Scarlet Plume. Dalam sekejap, Ye Yuan merasa seolah-olah ruang di sekitarnya telah berubah menjadi pisau tajam, memotong ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat hingga membuat orang tidak bisa berpikir. Ye Yuan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, kekuatan garis keturunan membanjiri dengan gila-gilaan, melemparkan pukulan di tempat. Menghancurkan ruang. Ledakan. Tempat Ye Yuan berdiri, ruang hancur. Sekaligus, spirit spatial blade tampaknya tidak punya tempat untuk mengerahkan kekuatan, langsung berubah menjadi ketiadaan. Namun, langkah Shattering Space ini membombardir lawan. Tapi Ye Yuan membantingnya di tempat dia berdiri. Hancurnya ruang sudah melukainya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua orang itu bertarung dalam kehampaan, dan serangkaian suara ledakan ditransmisikan. Yang lemah tidak bisa menangkap jejak mereka sama sekali. Kedua orang ini berduel dengan aturan spasial. Kekuatan mereka berdua sangat kuat. Hanya saja masyarakat suku Kota Naga masih sangat terkejut dengan kekuatan Ye Yuan. Awalnya, saat bertarung dengan Dai, Ye Yuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Mata indah Feng Qingxuan berkedip, sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Dia berpikir bahwa alasan mengapa Ye Yuan kuat hanya karena dia menyatu dengan garis keturunan. Dengan satu garis keturunan, kekuatan Ye Yuan tidak terlalu kuat. Tetapi dia menemukan bahwa dia salah. Pertempuran ini benar-benar mengekspos kekuatan kuat Ye Yuan. Ini karena lawannya terlalu kuat. Penerapan garis keturunan Ye Yuan hampir mencapai kesempurnaan. Dia merenungkannya. Dia dari garis keturunan kelas Qian Surga, tapi dia tidak bisa melakukan lebih baik dari Ye Yuan juga. Las, kamu seharusnya tidak muncul di sini. Feng Qingxuan terkejut dan menemukan bahwa Patriark suku Kota Naga telah tiba di sebelahnya tanpa tahu kapan. Tetapi segera, dia menjadi tenang dan berkata dengan tenang, pria ini membuatku sangat penasaran. Sang Patriark tersenyum dan berkata, dia sangat kuat. Dia seharusnya tidak menjadi pejuang garis keturunan. Tapi dia bukan tandingan Scarlet Plume. Feng Qingxuan mendengus dingin dan berkata, alam kultivasinya hanya lebih rendah. Jelas, dia juga tidak merasa optimis tentang Ye Yuan. Orang-orang dengan kecakapan visual yang luar biasa semua melihat bahwa Ye Yuan tidak memiliki peluang sama sekali. Sang Patriark tersenyum dan berkata, itu karena kamu tidak tahu Scarlet Plume. Di suku Kota Naga kami, jenius nomor satu awalnya adalah Dai. Scarlet Plume hanyalah karakter kecil yang sederhana. Dia benar-benar hidup di bawah cahaya Dai. Tapi sejak dia melangkah di jalan gunung yang menantang, ujung tajamnya tidak bisa disembunyikan lagi. Bisakah Anda bayangkan, 200 tahun yang lalu, dia hanya garis keturunan kelas roh pertempuran. Petik 2. Murid Feng Qingxuan mengerut. Kali ini, dia benar-benar terkejut. Kira-kira 200 tahun yang lalu, hanya garis keturunan kelas roh pertempuran. Dan kemudian 200 tahun kemudian, garis keturunan kelas Bumi Kun. Bagaimana? Mengerikan itu. Dalam perlombaan roh sejati, bakat adalah bawaan. Mematahkan belenggu garis keturunan lebih sulit daripada naik ke surga. Dia, Feng Qingxuan, secara alami adalah garis keturunan kelas Qian Surga. Tidak mungkin bagi roh-roh garis keturunan kelas roh pertempuran itu untuk mencapai kelas Kun Bumi sepanjang hidup mereka, apalagi berbicara tentang kelas Qian Surga. Tapi Scarlet Plume ini sebenarnya bisa mencapai langkah ini dalam 200 tahun. Itu benar-benar tak terbayangkan. Bab 2982, Kemampuan Menakutkan Scarlet Plume. Dalam lebih dari 200 tahun, beberapa ribu pertempuran besar dan kecil, tidak ada satu kekalahan pun. Dia tumbuh dari anak kecil yang tidak dikenal publik menjadi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan orang. Tentu saja, hal yang paling menakutkan tentang anak ini bukanlah hasil pertempurannya dari kemenangan tanpa cacat, tetapi kemampuan belajarnya yang menakutkan. Setelah setiap pertempuran, peningkatannya akan sangat mengejutkan. Petik 2. Jangan melihat bagaimana dia hanya berada di posisi ke-21. Apa yang paling ditakuti lawan-lawannya di depannya adalah tantangannya. Anak ini ditakdirkan untuk berdiri di puncak. Di masa depan, terlepas dari apakah dia bisa memasuki Pulau Naga Langit atau tidak, dia pasti bisa melangkah ke ranah hegemon. Karena itu,
Pria yang Anda minati ini tidak memiliki peluang untuk menang. Petik 2. Sang Patriark memiliki kebanggaan yang tak terlukiskan ketika berbicara tentang Scarlet Plume. Namun, apa yang dia katakan benar-benar sangat menakutkan. Jalan Scarlet Plume menuju kedewasaan terlalu mempesona. Dia bukan jenius dalam pengertian tradisional, tapi dia benar-benar eksistensi yang menakutkan. Melawan angin sepanjang jalan, mencapai prestasinya saat ini, Scarlet Plume hanyalah sebuah keajaiban. Feng Qingxuan juga memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa siapa yang ditantang Ye Yuan sebenarnya adalah lawan seperti itu. Ini, benar-benar mencari pelecehan. Ledakan, seolah menegaskan apa yang dipikirkan Feng Qingxuan, Ye Yuan dibanting oleh pukulan dari Scarlet Plume. Adegan ini mirip dengan yang barusan. Sebelumnya, Ye Yuan mengalahkan Dai Yi hingga dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Tapi sekarang, Scarlet Plume mengalahkan Ye Yuan sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dari awal sampai sekarang, Ye Yuan pada dasarnya dalam situasi dipukuli secara pasif. Kehancuran Scarlet Plume ada di mana-mana. Suku kota naga benar-benar mendidih dengan kegembiraan. Lord Scarlet Plume benar-benar keren sampai maksimal. Menakjubkan, menakjubkan, menakjubkan. Lord Scarlet Plume benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan. Saya akui Pang itu sangat tangguh. Tapi itu juga berfungsi sebagai foil bahwa Lord Scarlet Plume bahkan lebih tangguh seperti ini. Beberapa ribu pertandingan dan belum merasakan kekalahan. Menurut Pang ini siapa dia, untuk benar-benar berani menantang Lord Scarlet Plume. Disapu oleh Ye Yuan selama 2 pertandingan berturut-turut, kekuatan suku kota naga merasa kehilangan muka. Tapi, untungnya, mereka memiliki Lord Scarlet Plume. Dengan dia di sekitar, kemenangan dijamin. Duri tanah. Gunung yang penuh dengan keriuhan tidak dapat mempengaruhi Scarlet Plume sama sekali. Hanya untuk melihatnya mengarahkan ujung jarinya, gelombang muncul di angkasa lagi. Paku bumi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh dari bumi. Sosok Ye Yuan saat ini sedang jatuh. Setelah ditusuk, dia akan menjadi landak. Ruang penghancur. Sekali lagi, Ye Yuan menggunakan gerakan ini. Dia dengan paksa menggunakan kekuatan serangan balik dan dengan paksa membuat tubuhnya mengubah arah di udara, menghindari duri tanah. Namun, di detik berikutnya, Scarlet Plume sudah menunggunya. Ruang penghancur. Itu hanya untuk mendengar Scarlet Plume berteriak. Dia benar-benar meluncurkan gerakan yang sama persis dengan Ye Yuan. Kekosongan hancur. Gelombang energi seperti air pasang benar-benar menenggelamkan Ye Yuan. Ye Yuan sangat heran di dalam hatinya. Tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, ruang penghancur bergemuruh lagi. Ledakan, kekosongan bergetar, dan sosok Ye Yuan terbang ke belakang, tetapi Scarlet Plume tidak bergerak sedikitpun. Scarlet Plume menatap Ye Yuan dan berkata dengan tenang, ternyata aturan spasial masih bisa diterapkan seperti ini. Anda benar-benar memperluas wawasan saya. Terima kasih telah membiarkan saya memahami aturan spasial tingkat yang lebih dalam. Petik 2. Tubuh Ye Yuan ditutupi dengan bekas luka di mana-mana. Dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun dalam pertukaran pukulan ini. Atau haruskah seseorang mengatakan bahwa dia benar-benar dipukuli secara pasif? Dia tidak menyangka bahwa Scarlet Plume sebenarnya begitu kuat. Yang lebih menakutkan adalah kemampuan belajar pihak lain sangat kuat. Di tengah pertempuran, dia benar-benar memahami gerakan ruang hancurnya. Shattering Space gerakan ini secara alami berasal dari Mitian. Berkenaan dengan pemahaman asal spasial, dia tidak ada bandingannya di setiap surga dan banyak dunia. Mitian hanyalah nama aslinya. Gelar hegemonnya sebenarnya adalah Hegemon Space. Di seberang langit dan segudang kata, ada banyak pembangkit tenaga listrik. Itu juga bukan karena tidak ada hegemoni yang memahami asal-usul spasial. Tapi hanya Mitian yang dinobatkan dengan gelar Hegemon Space. Bisa dilihat seberapa jauh dia berjalan di jalan ini. Menghancurkan ruang langkah ini adalah salah satu kartu truf Ye Yuan. Itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Scarlet Plume benar-benar mencurinya di tengah pertempuran. Lawan seperti ini benar-benar pertama kalinya dia temui dalam hidupnya. Ye Yuan memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Dia tidak sombong, tetapi dia tidak pernah meremehkan kemampuannya sendiri. Ye Yuan tahu bahwa bakat dan kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan orang lain.
Hanya saja dia tidak berharap untuk benar-benar menemukan pembangkit tenaga listrik seperti itu di suku kota naga. Tentu, dia bisa menemukan banyak alasan, seperti ranah kultivasinya lebih rendah dari lawannya, seperti dia terlibat dalam pertempuran secara berurutan. Tapi Ye Yuan bukan Dai. Dia tidak akan membuat alasan untuk dirinya sendiri. Dia mengakui bahwa dalam hal kekuatan absolut, dia lebih rendah dari Scarlet Plume. Selain itu, Ye Yuan jelas merasa bahwa Scarlet Plume menjadi lebih kuat daripada awalnya, di tengah pertempuran. Orang ini memang terlahir untuk bertarung. Terutama saat menghadapi lawan seperti Ye Yuan, itu semakin mengeluarkan potensinya. Pertarungan Scarlet Plume seperti bermain catur. Anda memikirkan 3 langkah, dia sudah memikirkan lebih dari 10 langkah. Prediksi, penerapan jurus, semuanya tepat hingga ekstrim. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan merasa tidak berdaya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya masih memiliki banyak gerakan, kamu bisa lebih memahaminya. Kata Ye Yuan. Kalau begitu aku benar-benar harus menyaksikannya. Saya juga tidak menyangka bahwa Anda benar-benar lawan yang hebat. Kata Scarlet Plume. Sampai sekarang, Scarlet Plume tidak menunjukkan suka maupun duka selama ini. Dia tidak menepuk punggungnya karena dia memiliki keuntungan dan juga tidak terlalu senang karena dia belajar metode memanfaatkan ruang. Semuanya seperti itu urusan orang lain. Harus diakui, lawan seperti itu terlalu merepotkan. Penindasan dunia. Ye Yuan melemparkan pukulan keluar. Ruang berfluktuasi. Kekuatan menakutkan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat dengan setiap lapisan ruang yang muncul. Sedikit kejutan melintas di mata Scarlet Plume. Seolah-olah Hiu mencium bau darah. Gerakan Ye Yuan telah sangat memperluas wawasannya. Oh, dari bawah terdengar serangkaian seruan. Jelas, mereka juga merasakan teror dari langkah ini. Ruang penghancur. Scarlet Plume melepaskan gerakan ini lagi. Ledakan. Gelombang energi yang menakutkan membuat mereka masing-masing terbang. Tapi sorot mata Scarlet Plume menjadi sangat cerah. Itu seperti Ye Yuan membuka pintu baru untuknya. Menakjubkan. Benar-benar terlalu mengesankan. Kamu benar-benar membuat darah panasku mendidih. Scarlet Plume berkata dengan penuh semangat. Melihatnya. Ini adalah Scarlet Plume. Tidak peduli seberapa kuat Anda, kecuali Anda langsung membunuhnya dalam satu gerakan, dia akan selalu tumbuh lebih kuat di tengah pertempuran. Lawannya biasanya jauh lebih kuat darinya. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia secara alami dilahirkan untuk bertarung. Petik 2. Anak ini bernama Ye Yuan, pemahamannya dalam aturan spasial sangat dalam. Menghancurkan ruang dan penindasan dunia, kekuatan kedua gerakan ini juga sangat kuat. Tapi Scarlet Plume akan menjadi lebih kuat dalam pertarungan seperti ini. Lawannya akan selalu putus asa karena ini. Kata Patriark sambil tersenyum. Feng Qingxuan terdiam. Kekuatan tempur Ye Yuan sangat kuat hingga membuatnya sangat terkejut. Tidak peduli apakah itu Shattering Space atau World Suppression, keduanya adalah gerakan yang kuat hingga membuat orang putus asa. Tapi bagi Scarlet Plume, itu adalah gerakan yang membuat lawannya putus asa.